Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan kita masih tetap bisa beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, di suasana yang masih tetap berbeda, tetapi bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 2. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 yang firman Tuhan berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini setiap orang sedang merasakan satu situasi yang membuat pribadi orang tersebut menjadi takut, khawatir, cemas, dan banyak hal lain oleh karena virus corona ini. Tetapi kita harus belajar, apapun yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita umat Tuhan. Namun sampai hari ini mungkin kita belum melihat apa maksud Tuhan. Tetapi apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya adalah waktu kita mendapatkan satu himbauan, waktu kita mendapatkan satu perintah dari pemerintah bahwa kita harus tinggal di rumah, harus stay di rumah. Apakah kita tidak beribadah? Apakah kita tidak melakukan aktivitas kita sebagai orang percaya yang kepada Tuhan? Justru melalui ayat firman Tuhan ini, maka kita dapat mempelajari beberapa hal. Yaitu, ayat ini mengatakan kepada kita ada nasihat yang baik. Yang pertama adalah untuk selalu hidup dalam doa. Kenapa kita harus selalu hidup di dalam doa? Sebab inilah caranya untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Adalah satu kesempatan, adalah satu anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu selalu ada di dalam rumah. Mungkin ada selalu beraktivitas di rumah. Bukan berarti kita tidak bisa berdoa. Justru itulah kesempatan kita membangun doa kita, membangun mesbah kita kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Kolose tadi, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun itu memberikan kita satu kebenaran bahwa kita harus terus melakukannya. Kita harus terus intens. Kita harus terus giat di dalam doa kita. Mari Bapak Ibu, walaupun kita ada situasi dalam rumah, bukan berarti kita tidak bisa beribadah, bukan berarti kita tidak bisa berdoa, tetapi mari terus bertekun di dalam doa. Yang kedua adalah selain hidup di dalam doa, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berjaga-jaga. Apa maksud berjaga-jaga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu ada himbauan pemerintah bahwa setiap kita harus mengikuti perintah dan himbauan, yaitu social distancing. Kita harus berdiam diri, kita harus menjaga untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Inilah yang menjadi bagian kita sebagai umat Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Selain kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga. Yang menjadi bagian kita adalah mari kita taat kepada perintah Tuhan melalui pemerintah, yaitu dengan cara kita ada di rumah masing-masing. Berjaga-jaga di dalam skala kewaspadaan, yaitu kita tetap mengindahkan perintah ataupun himbauan dari pemerintah. Bukan justru menghadirkan sungut-sungut, bukan justru menghadirkan perkataan-perkataan yang tidak baik, cacian, makian, baik kepada pemerintah maupun kepada instansi-instansi yang terkait. Tetapi kita justru harus berjaga-jaga, yaitu menjadi bagian kita, menjaga hidup kita supaya kita boleh juga membantu pemerintah mengambil bagian dari situasi ini, yaitu memutuskan rantai penyebaran dari virus corona ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua sebagai orang percaya dapat menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, sahabat kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua, mari tetap tekun dalam doa dan berjaga-jagalah menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.